Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sekarang gue lagi ada di podcast gue, Arifano Talks nih. Nah, untuk malam ini gue bakalan kasih kalian cerita tentang misteri nih, Mas. Gue mau ngebahas tentang misteri. Nah, sekarang gue udah kedatangan narasumber kita nih dengan Robi. Robi, gimana Robi? Baik bro, oke. Gimana? Sehat nih? Sehat bro. Jadi gini bro, ini tema kita sekarang kan misteri nih. Ya. Nah, gue penasaran banget. Waktu itu kan lu pernah ngobrol sama gua. Itu yang kisah lu tentang di Cibodas ya? Gunung Gede. Iya, itu dia tuh yang di Cibodas itu katanya dark banget tuh kayaknya. Iya sih. Iya. Kayak gimana tuh ceritanya tuh awalnya tuh sebelumnya? Jadi gini ceritanya. Awalnya ya. Iya. Kan, gua hiking rencana sama teman-teman waktu zaman-zaman kuliah lah ya gitu ya. Oh, itu waktu zaman kuliah ya? Di Zaman tahun kuliah. Nah, berapa tuh, sekitar tahun 2000. Tahun 2000 ya? Tahun 2000. Ya itu gimana tuh? Jadi gue cuman berempat sama teman gua tuh, teman-teman ya kan. Sebelum gua naik ke Gunung Gedenya, itu kan karena sudah kemalaman dan hujan, kondisinya gua sama teman-teman ngecamp dulu tuh di daerah di bawah itu. Sebelum naik tuh ada kayak jambore. Tempat-tempat jambore gitu jamborenya ya? Iya, gitu okay. kan. Nah, setelah dari situ adalah kejadian gitu kan, kejadian mistis lah gitu kan, kejadian mistis. Itu berarti dirikan tenda di situ? Itu nggak pakai tenda. Oh, nggak pakai tenda? Itu modelnya udah ada kayak apa sih namanya, pendopo gitu bro. Gitu ya? Pendopo kan ada beberapa gazebo gazebo. Gitu ya? Itu biasanya di tengah lapangan pinggirannya gitu. Terus ada beberapa pendopo di situ ya, kita pilih yang paling deket sama jalan lah gitu. Paling deket, padahal itu paling deket sama paling deket sama jalan. Tapi emang posisinya di dalam. Oh gitu. Di dalam Cibodas itu gitu kan. Biar nggak terlalu jauh juga kita nanti nanjak. Jadi kita nggak yang terlalu dalam gitu kan. Terlalu dalam ya. Oke. Gua kan itu hobi dulu masih ada di radio SK atau Mustang tuh ya, lu pernah denger gak tuh ya, yang radio misteri itu kan? Zaman dulu emang Mustang iya, yang radio misteri gitu bro. Nah, dari situ tuh gua tuh kejadian mistis karena temen gua yang istilahnya dia tuh kayak punya Six Sense lah gitu kan, gitu kan. Dia bilang, lu ngapain sih style gini gitu kan, ini kan kita di sini gitu kan, karena ini malam Jumat nih momennya nih, dan itu pas banget malam Jumat. Momen ngecamp itu. Karena gila. acara radio itu kan ada malam Jumat tuh, pasti kan. Nah, ini pas malam Jumat nih, gua setel lah sekalian, nyampe nggak sih nih di situ gitu kan. Ternyata masih nyampe nih. Gua setel dah tuh radio SK itu tuh, SK apa Mustang gua lupa gitu ya. Jadi lu itu sekitar jam berapa tuh? Itu jam 12. Jam 12 tepat itu. Karena acara itu live kan. Live ya. Di radio kan pada saat itu kan. Lu bayangin di tengah lapangan, istilahnya di daerah pegunungan ya, kan. Suasananya jam 12 sepi gitu kan, gelap juga, pendopo gitu kan. Ini sebelum jam 12 itu mah kita belum tidur, masih ada yang masak-masak lah, yang ngobrol-ngobrol, bakar-bakar gitu kan. Tapi di dalam pendopo itu yang bakar-bakar yang kecil-kecil aja, apa kompornya gitu kan. Bukan bakar kayu gitu, enggak gitu kan. Nah, dari situ temen gue sih udah kasih ini warning. Lu nggak usah sesumbar kali ya gitu, kalau zaman sekarang ngomongnya lu jangan ini deh, sumbar deh gitu kan. Mesti menghargai daerah sekitar gitu kan. Nah, akhirnya ya sempet lah denger cerita dulu dari radio itu, denger dulu ya kan. Jadi lu pas itu lu sambil dengerin nah, gitu cuman gua doang yang denger, yang lain mah tidur. Ada yang tidur, ada yang udah karena masing-masing lah. zaman dulu kan nggak ada handphone ya, belum begitu, Android itu nggak ada lah gitu. Android rupanya handphone biasa lah gitu kan. Untuk hanya telepon aja. Hanya telepon aja gitu kan. Nah, gue sambil tiduran gue dengerin tuh. Akhirnya juga gue ketiduran. Ya kan.
Nah, pas ketiduran itu gua antara sadar nggak sadar itu suasana udah hening, radio juga udah mati. Gua ngelihat teman gua tuh masih duduk. Sepengetahuan gua nih, teman gua duduk Cara kayak masak Indomie gitu kan. antara itu benda temen lo atau emang bukan gitu ya? Iya. Entah itu sosok yang menyerupai atau bukan. Iya. Tapi lo nggak lihat wajahnya gitu langsung itu. Enggak, kan dia membelakangi gua gitu kan. Nah, ini kan gua tidur, nah di kaki gua itu dia lagi masak gitu, membelakangi masak gua gitu gitu kan. Kalau dari sosoknya sih gua menebak itu teman gua dan gua panggil namanya. Gua bilang namanya Pandu nih. Pandu, lu ngapain sih? Masih masak aja lu, masih makan aja. Tadi kan baru makan gitu kan. Oh, jadi lo sempet panggil juga. Nah, cuman sambil apa tiduran gua terus dengan nada yang biasa aja. Lu ngapain sih lu tidur lu masih masak aja gitu kan. Tadi kan baru makan gitu kan. Betul. Terus dia diem aja. Nggak sama sekali nengok gitu. Enggak, dia diam aja begini, tapi sambil gerak kan, sambil begini tangannya gitu kan. Wah, itu siapa itu? Nah, akhirnya gua lanjut tidur lagi nih. Lo nggak kepikiran apa-apa? Kepikiran lah. Ya udah. Lo tinggal tidur lagi gitu. Tinggal ya? tidur lagi. Oke. Nah, nggak lama dari situ timbul suara-suara nih di samping gua nih. Di kuping gua tuh ada suara kayak babi hutan, kayak orang ngorok gitu kan. Tapi kan itu kan pasti kelihatan ya. Kelihatan. Tapi kan nggak ada gitu. Nggak ada. Nggak ada. Karena Sama sekali di nggak sebelah gua tuh nggak ada tembok luas gitu kan ya. Nah, gue biasanya kalau takut Tapi di kebun itu nggak ada gerak-gerak itu nggak ada. Gue kalau takut biasanya gue nggak memunggungi yang gue takutin. Gue biasanya gue hadepin begini. Gue pengen tahu nih apa yang di hadapan gue gitu kan ya. Gue sambil selimutan gitu kan. Tapi lo lihat emang nggak ada sama Nggak ada sekali. siapa-siapa. Gue sambil buka mata gue dikit-dikit nggak ada siapa-siapa nih gitu kan. Nggak ada sosok apa gitu kan. Apa babi hutan lewat gitu kan, nggak mungkin lah ya, masih di bawah itu kan. Iya. Itu bro. Nah, setelah gue ngeliat buka mata terus nggak ada apa-apa, gue merem lagi, gue paksain tidur. Coba tidur lagi gitu ya. Suara-suara yang lain. Suara-suara yang lain. Suara-suara itu seperti kayak ada orang teriak nih. Woi, gitu kan. Tapi jauh suaranya, tapi kayak deket. Nah, kalau di komunitas hiking itu biasanya kejadian gitu sering. Cuman itu kita jangan balas. Jangan dibalas. Jangan dibalas. Gitu ya, atau ada yang manggil nih, misalnya kita lagi hiking, ada yang manggil tuh jangan dibalas, biarin aja gitu kan. bisa celaka mungkin. Nah, itu yang gue pikir itu hal yang sering terjadi lah. Tapi gue nggak Tapi lu udah curiga itu arahnya ke situ, berarti. Iya, karena di kuping gue dekat. Datang lagi tuh suara kayak suara monster lah gitu, ngorok gitu kan. Gitu kan ya. Tapi jelas gitu. Jelas banget bro. Akhirnya gue paksain tidur. Karena itu cuaca dingin, gue itu ada bawaan penyakit ya. Kalau gue terlalu dingin, itu gue biduran bro. Oh, jadi kayak alergi lah. Alergi bro. Gitu. Dingin gitu kan. Bentol-bentol kalau udah bentol. Nah, akhirnya gue kan bergaruk nih sambil tiduran. Nah, itu bikin gue emosi. Nah, dengan emosi gue nggak takut apa-apa dah tuh. Istilahnya kita nggak kepikiran ada apa gitu kan. Tapi teman-teman lu masih tidur tuh. Teman-teman tuh pada tidur, masih. Tidur ya. Lah, itu kira-kira jam berapa tuh? Lo tahu nggak? Ya, jam itu sekitar jam 1-an lah. Jam 1-an Jam 1 ya. Sampai pagi. Karena acara Radio SK-nya udah selesai gitu kan. Karena suaranya udah tinggal suara kresek doang gitu. Akhirnya gue matiin gitu kan. Wah, kayaknya udah habis nih sambil gue ketiduran gitu kan. Tadi gue lihat teman gue begitu, nggak lama gue paksain tidur, ada suara begitu dan gue tiduran. Setelah gue bangun, gue buka baju nih bro. gue dingin cuaca. Gue pakein, kan kita bawa medkit ya, kayak apa namanya, minyak kayu putih, kasihin gitu kan. Gue sampai buka baju, gue cuman pakai kolor, pakai celana pendek lah, boxer gitu kan ya. Celana boxer. Terus gue lihat teman gue, lengkap nih yang pada tiduran gitu kan ya. Oh gitu. Nah, kan tadi ada teman gue yang gue panggil Pandu gitu kan ya. Jadi teman gue tuh gue bangunin semua gitu kan. Bangun dong, nih gue kena tiduran nih gitu kan ya.
bangun dah tuh, lu kenapa Bi gitu, kok lu nggak dingin? Enggak nih, gue kenapa nih, gue mau pingsan juga nih karena udah tiduran parah bro. Akhirnya mereka pada panik tuh. Mereka bukan panik, maksudnya bangun ya, bangun aja, sadar gitu kan, bangun. Nah terus gue tanya nih, apa nih kalau gini gimana nih gue gitu Solusinya kan, solusinya gimana nih, liburan nih gue udah pakein minyak kayu putih gitu kan, masih terus gitu ya. oh harusnya pakai bedak gatel nih gini-gini nih, soal alergi gitu kan. Oh nggak ada nih, yaudah deh bikinin ini dulu deh, teh hangat ya gitu kan. Teman gue dia bikin teh hangat gitu kan, si Pandu tadi. Nah si Pandu gue tanya, lu bukannya tadi bikin apa sesuatu gitu kan? Masak lah gitu gitu. Tak kagak Bi. Gue tadi tidur, gue tidur dari jam 11. Dari jam 11. Berarti itu siapa itu? Sosok itu siapa? Ya bener lu, nah gue kan nggak mau ramein. Nah, tapi lu nggak ngasih tahu. Takut temen gue yang lain yang penakut itu gimana gitu kan. Terbawa biasanya. Terbawa gitu kan. Ya udah akhirnya gue lanjut gitu kan, bikinin itu. Temen gue semuanya jadi pada nggak tidur gitu kan, jadi pada nggak tidur, nemenin gue lah gitu kan. Nah akhirnya gue makin nggak tahan bro, akhirnya gue jalan, gue keluar dari pendopo itu gue jalan, itu jalannya kan sepi bro, kita kayak jalan itu lu sendiri, temen lo? Nah gue minta anterin temen gue gitu kan, wah temen gue bilang, udah gue ngantuk nih, gue nggak bisa nih gitu kan ya, lu ngapain sih jalan-jalan, udah lu tidur aja deh gitu kan ya, nggak ada yang mau nih, kalau gue tungguin mereka, akhirnya gue jalan sendiri, dan mereka juga ya cuman alergi lah, mungkin gak terlalu resiko, mereka ada yang tidur, ada yang jadi ya setengah, ada yang masih ngopi gitu kan ya. Gue jalan sendiri bro, gue jalan sendiri, gue itu jalan di kalau lo bisa bayangkan ya Jambore, itu lu jalan sendirian. Jambore kan jalanannya begitu ya, kanan kiri lapangan gitu. Gue jalan ke daerah terminal yang di Cibodas. Oh, jadi berapa kilometer tuh? Ya, kira-kira 1 kilometer lah ya. Nggak terlalu jauh sih ya gitu kan ya. Itu dengan gua kondisi nggak pakai baju bro. Wah, nggak disangka orang gila tuh, bagus. Nah gua ke terminal. Terminal juga nggak begitu rame ya, cuman warung-warung pada buka. Nah, orang gimana tuh reaksinya? Nah di terminal gue tanya nih, karena kan gue mesen makan juga ya kan, terus gue cari mesen makan, gue cari bedak juga gitu kan, yang jualan bedak gitu kan. Itu orang-orang ngeliat gue pada ketakutan, sangkanya orang gila. Tapi ada yang udah paham. Akhirnya yang warung gue tanya itu, dia nyuruh gue masuk, terus suruh istirahat di tempatnya, gitu kan. Nah akhirnya gue makan dan istirahat di situ. Paginya gue diceritain gitu bahwa gue itu semalam itu nggak sendiri jalannya. Si mamang itu? Iya, mamang itu bilang semalam ada kejadian ya gitu ya. Saya semalam nggak mau nanya, cuma saya paham, tapi saya nggak mau ceritain. Yang penting selamat dulu nih di tempat saya. Oh gitu ya. Diceritain tuh sama mamangnya bahwa gue semalam itu diikutin sama lebih dari beberapa orang di belakang gue. Sosoknya ada sosok orang lah gitu kan. Nah, mungkin di mata batin dia itu kayak orang gitu kan. Padahal gue cuma sendiri gitu kan. Pas bangun pagi gitu kan, teman gue ada yang datang ke tempat nyusul gitu. Tapi kan. Tahu, lo hubungnya atau? Enggak, mereka cari makan juga, cari makan gitu kan. Robi kemana kan? Taunya kan gue mau ke terminal namanya itu ya, yang banyak warung itu kan ya. Tapi di atas ini, di Cibodas di atas, di atas Cibodas, ya. Terminalnya kecil sih gitu kan. Nah ketemulah gue di situ gitu kan. Nah gue bilang, Kang, ini teman-teman saya yang ini, apa yang semalam yang ini nih? Oh bukan, nggak ada yang bawa tas kayak gini-gini, nggak ada gitu kan. Lah langsung itu siapa? Berarti mereka itu yang di belakang gue itu siapa? Nah gue ditanya, semalam emang habis melakukan apa nih? Iya. Soalnya nggak ada yang bisa, orang nggak pakai baju, pakai kolor doang jalan di
cuaca yang Lagi istilahnya dingin, sedingin itu lah. iya kan, kayak ya. jam segitu lagi ekstrimnya dia tuh kayak ada kabut turun kan gitu kan. Nah ditanya sama kakaknya, ya akhirnya gue jawab, ya semalam saya begini Kang, dengerin cerita SK yang horor. Yang horor ya, gara-gara horor itu ya. Gitu. Malah jadi kejadian horor juga. Iya, makanya kata dia juga itu namanya katanya nggak boleh pamali katanya gitu ya. Kata dia Sama pamali. jangan lah gitu lah. Nah mereka itu suka juga denger kayak gitu, makanya mereka ngarepin mana ceritanya mana lagi nih yang horor-horor gitu Jadi- gitu kan. Jadi mereka malah ngumpul di situ ya. Betul, soalnya dikasih audio-audio yang serem juga bro. Iya, betul. Iya, betul memang. Iya kan ya, bro. Iya. Kayak gitu-gitu bro. Mungkin ya itu ranahnya mereka dah tuh, dunianya mereka kayak gitu-gitu ya kan. Itu bro. Nah, itu sampai di situ. Dia ngikut sama lo atau emang cuma sampai di situ aja, apa dia ngikut sampai di rumah gitu kejadiannya, atau memang cuma sampai di situ aja gitu yang mahal itu? Itu karena mamangnya itu yang jualan di situ itu mungkin orang bisa juga kali ya, karena cuman dia doang yang bisa nerima gua untuk masuk ke dalam rumah gitu kan. Yang Kalau yang lain pada nggak tahu, nggak takut lah gitu kan. pada takut ya berarti ya. Karena yang sebelah warungnya juga udah nanya nih ke mamangnya, itu orang ngapain deh semalam rame-rame gitu kan. Makanya kita takut, nggak terima gitu kan. Tahu tuh kalau itu Goib lah. nggak bener gitu kan ya, mereka takut lah. Nggak mau nerima gue, akhirnya cuma dia doang yang mau. Nah ya gue istilahnya kayak disuruh wudhu dulu, disuruh sholat dulu di situ ya kan, terus gue disembuhin dulu kan, itu sembuh bro. Biduran sembuh itu? pertama kan lu bintik-bintik terus langsung ya, kayak bentol gede gitu kan, nyatu semuanya terus hilang gitu kan. Udah gue nggak berasa dingin kayak gimana gitu kan. Menurut gue sih gue sadar, bukannya karena gue sakti atau gimana, bukan, karena emang itu lagi sakit. Nah setelah mamang itu nyembuhin gua dengan suruh gua sholat dan lain-lain ya kan, gua dibalurin sama minyak apa juga, menurut gua udah aman ya bro. Masih ada kelanjutannya lagi. Karena kita kan belum hiking nih, belum nanjak. Oh gitu. Nah itu masih paginya bawah kita ya? mau nanjak nih akhirnya kan, karena kan nunggu pagi nih gitu Iya, kan. iya. Karena malam itu kita mau nanjak itu cuacanya ekstrim. Itu lu tetap nanjak tuh. Nanjak Tetap pagi. nekat mau nanjak, padahal udah ada kejadian kayak gitu. Betul. Waduh. Disitulah kejadian bro, mulai kejadian tek lanjutan. Lebih parahnya lagi. Lebih parahnya karena kita semuanya menuju ke atas gunung. Akhirnya sudahlah kita nanjak, ngelewatin pos pertama gitu Iya. kan. Nah, pas sudah di pinggiran tebing itu kita nggak tahu semuanya atau cuman gua doang nih. Itu gua ngeliat bapak-bapak sama anak kecil di pinggiran tebing itu, mereka lagi memandangi tebing, pemandangan gitu. Kita kan lewat, Iya. cuman gua doang yang bilang permisi. Permisi pak gitu kan, kita sambil bercanda-bercanda. Permisi pak, wah iya lihat pemandangan nih. Itu siang ya masih atau pagi? Ya kita nanjak pagi, mungkin kita udah jalan 1 apa 2 jam lah bro gitu. Sekitar jam 10-an lah ya. Ya enggak, masih jam 9 lah bro. Jam 9. Jadi sosok kakek-kakek yang lo lihat. Bapak-bapak, saya biasa sih sosok manusia. Sosok manusia. Sosok manusia. Sendiri dia nggak apa. Sama anaknya, Oh sama anaknya. dua di situ kan, lagi berdiri gitu. Wajahnya kelihatan. Mereka membelakangi kita, mereka Jadi ya. selalu membelakangin gitu ya. Iya, jadi kita jalan di setapak di pinggiran tebing. Ini ada tebing nih, Iya. jalanan berliku gitu. Nah mereka di pinggir tebing, kita di jalan setapaknya. Jadi kan membelakangi tuh. Ini sih pak, mau lewat gitu. Tapi dia jawab. Diem aja. Diam aja. Diem aja. Wah, kalau udah diem aja tuh curiga tuh. Itu masih pagi bro. Nah tapi cuman gua doang Curiga yang gua kalau udah diem aja di. Iya. Gua udah pasti. Cuman gua doang yang permisi. Teman-teman gua pada diem aja gitu. Akhirnya nggak lama dari situ, dari perjalanan jarak itu kita istirahat nih. Istirahat Setelah pos 1 lah ya. istirahat duduk biasa Sebentar gitu lah kan. ya, Nah, naikin. Buat tarik udah. nafas dulu. Nah dari bawah itu ada yang ingin kita anak-anak yang hiking juga, ada yang ngelewatin kita, gitu kan ya. Dia bareng juga di situ istirahat. Pak dari mana? Bang dari mana gitu? Ya, biasa Oh lah kita ya. dari sini gitu kan.
gila tadi ada yang gue nanya nih sama teman gue dan sama mereka nih. Iya tadi bapak-bapak sama itu lihat nggak gitu. Ada bapak-bapak sama anak kecil di pinggiran situ gitu kan ya. Mereka bilang nggak ada yang lihat, kita dari bawah, kalaupun mereka turun pasti ketemu. Iya sih. Nah kalau mereka naik pasti ketemu kita. Iya kan? Nah, terus gue nanya, lu melalui jalan situ tadi ngelihat nggak ada siapa-siapa. Karena itu jalanan, ya kan namanya pinggiran jurang bro, apa tebing lah gitu kan. Jalannya di sini udah naikkan gitu kan, dan ini jalan setapak, nggak mungkin kalau mereka ke bawah nggak ketemu, ke atas nggak ketemu, mereka naik ke atas gitu nggak mungkin kan. Karena kan itu curam, itu terlalu ini 90 derajat lah gitu bro. Nah itu nggak ketemu bro. Nah teman-teman gue bilang, dari tadi nggak ada Rob yang orang bapak-bapak atau ini, cuma lu doang yang lihat gitu kan ya. Nah gue selama seumur hidup nih, gue untuk ngelihat hal-hal yang kayak mistis, kuntilanak, pocong, itu gue nggak pernah bro. Cuman gue dikasih liatinnya itu sosoknya sosok-sosok kayak manusia aja gitu kan. Wujudnya udah berwujud manusia gitu kan. Nah akhirnya udah biar dah, mungkin gue sial gitu kan ya. Gue pikir gue sial gitu. Lalu gue jalan lagi, kita jalan nih. Nah, anak-anak tadi juga ikut jalan lah, cuman mereka ada jeda lah, mereka mungkin ngopi-ngopi dulu di situ ya. Kita jalan nih, sampailah tuh jalan siang gitu kan. Itu gue bukan biduran, mules, sakit perut. Tiba-tiba gue sakit perut, perut gitu ya? sampai ke ulu hati bro. Kayak bukan sakit perut ya, kayak di sini tuh ada yang neken gue nih, perut gue nih, di ulu hati gue nih. Gue kenapa nih? Melilit lah gitu. Melilit. Wah kenapa nih? Kayak angin di sini. Keras nih ini gue nih, ulu hati gue nih. Akhirnya kram lah gitu. Kayak kram gitu kan. Gue langsung begini mau jatuh sama temen gue tuh ditahan gitu kan, sanggah gitu kan ya. Lu kenapa bi gitu kan ya? Tau nih kenapa? Akhirnya duduk dulu deh tuh, duduk di situ. Pas duduk itu gue pingsan bro. Oh lu sempat pingsan? Gue pingsan, nggak kuat udah gue. Pas gue pingsan itu, nah, di situ gue kalau kayak orang tidur mimpi lah gitu ya. Nah di mimpi gue itu gue didatengin sama yang segerombolan orang ya gitu kan ya. Kayak datang nih menuju gue nih, kayak suka sama gue gitu kan. Mana nih kayak gitu, mana nih cerita yang lu tadi dengar gitu kan ya, sini kayak gitu kan ya. Berarti si Mang itu mungkin seperti yang si Mang itu bilang kali. Betul, yang dilihat itu sama ada bapak sama sosok anak kecil juga. Seperti yang lo tadi lihat juga gitu. Yang di mimpi lo semua datang. Mereka tuh jawab akhirnya. Kan gue tadi permisi, cuman gue doang yang permisi. Nah, mereka menyambut jawaban gue itu lewat lagi pingsan ini. Lewat pas gaib, secara gaib kan. Kalau kita kan kalau tidur itu mungkin roh atau itu kita ada di alam mana gitu kan. Itu gue pingsan di situ bro. Akhirnya gue disadarin sama temen gue, katanya sih. Dia jawabnya apa tuh tadi tuh? Ya dia pakai bahasa Sunda gitu kan. Iya gitu atau gimana? Ya kan gue nggak begitu ngerti bahasa Sunda ya. Cuman paham lah gue kayak misalkan, iya makasih tadi udah permisi gitu, istilahnya gitu. Kalau yang gombolan tadi gimana? Yang gombolan tadi ya nanyain aja gitu. Nanya jadi kayak gini apa? Ayo mana lagi? Ceritanya itu iya ya? gitu kan. Nah, kita butuh kayak hiburan gitu. Iya. Nah akhirnya dari situ gue udah sadar, lanjut ya udah kayak keluar angin gitu kan gitu. Karena gue selama gue hidup ini gue juga nggak pernah kerasukan bro. Nggak pernah kerasukan. Kalau itu sih bukan kerasukan lah ya, pingsan gitu ya. Lebih ke pingsan, mungkin mereka mau masuk mungkin gue nggak bisa gitu kan. Dan gue juga bukan orang yang punya tirakat atau six sense atau gue punya amalan, gue nggak gitu. Nah, akhirnya dari situ masih lanjut juga tuh. Lanjut. Nggak ada kepikiran pengen balik gitu. Nggak. Akhirnya temen gue yang orang bisa lah gitu kan ya. Jadi kita lanjut, tapi pas di pertengahan jalan karena itu terlalu lama nih durasi
durasinya nih, durasi kita berhenti terus gua sakit gitu kan. Akhirnya pas sore teman gua memutuskan kita ngecamp dulu di sini, buka Di pos tenda. berapa tuh kira-kira? Itu udah pos berapa ya gitu, gue lupa ya pos berapa ya. Pokoknya udah di atas lah. Oh, gitu. itu udah mau kan naik dah. Udah naik. Udah hampir ke puncak lah ya. Udah hampir ke puncak. Kita udah ngelewatin di atas itu ada kayak lapangan, terus banyak yang jualan juga. Nah itu kita naik lagi, masih naik lagi, ya? naik lagi. Sampai akhirnya di situ kita kesulitan nyari lokasi untuk membuka tenda. Karena kan cuacanya pas gerimis juga tuh, sore. Gitu, iya. Sore gerimis, akhirnya kita ngecamp gitu kan. Sore itu udah gelap bro, karena kan mendung, gerimis, hujan gitu kan. Kita di gunung juga dan gelap. Akhirnya teman gue bilang, ya kita ngecamp gitu di sini, oke. Main ngecamp aja dimanapun gitu kita. Nggak tahu lah. Iya nggak tahu udah kita masang udah pasak darurat gitu, kan? darurat lah gitu kan. Hujan juga kan. Hujan pada masuk dah tuh, pada masuk gitu kan. Nah di situ semuanya baru dah tuh mereka merasakan kehadiran gaib lah di situ. Kita tuh digangguin bro di situ bro. Gimana tuh gangguannya, kayak gimana maksudnya? Itu masih sore bro, sekitar jam 5-an lah ya. Jam 5-an lah itu. Maksudnya bentuk gangguannya itu apa tuh? Saat Ini kan tenda bro. Itu tenda tuh koyak-koyak. Padahal nggak ada angin. Nggak ada angin. Cuma hujan aja. Ya angin biasa aja gitu tapi kan. Tapi nggak mungkin sampai koyak-koyak gitu. Ya kalau tenda kalau kita dorong sama tangan kan kelihatan gitu ya. Kayak ringan tangan gitu ya. Itu kayak begitu bro. Nah, teman gue yang ngeliat, wah nggak ada siapa-siapa. Mereka langsung pada ketakutan. Nah teman gue yang paham itu mereka dia diem aja biasa. Wah ini indigo itu lah ya. Iya dia pikir, wah ini udah nggak bener nih. Mungkin ini dari tadi ada tanda-tanda yang kita ini nggak boleh harus naik sampai atas gitu. Oh iya. Karena kalau naik sampai atas mungkin sesuatu lain cerita lah gitu ya. Nah akhirnya ngecampnya di situ aja sampai di situ. Oh jadi nggak melanjutkan perjalanan. Terus sampai nunggu pagi lagi tuh di situ. Tapi pagi. Setelah dari sore sampai ke pagi itu ada nggak kejadian-kejadian yang ya itu tadi yang digangguin di orak-oyak gitu kan. Akhirnya kan kita percaya sama teman kita itu ya. Tolong gitu nih. Dia mungkin dibikin dijagain lah gitu ya. Nah dia mungkin dia baca doa gitu-gitu ya gitu kan. Udah selesai itu bro. Pas selesai hujan kan akhirnya hujan. Itu udah malam ya bang? Malam ya itu kita keluar. Dan kita nggak bisa bikin api unggun karena kondisinya tanahnya udah ini basah ya. Dan kayu juga kita nggak ketemu yang kering. Iya sih, karena kita setelah hujan. Iya, kan. Kita bawa parafin. Cuman parafin kan kecil untuk membakar kayu-kayu kan. Dia taruh di tengah kan gitu kan. Akhirnya kita pakai parafin sekecil itu bro. Pencahayaan. Iya. Dan karena itu habis hujan gelap gitu kan. Bulan juga nggak kelihatan karena ada kabut. Kita gelap-gelapan bro. Wah gila. Itu handphone nggak ada lagi ya? Belum zaman handphone yang bagaimana belum. Berarti benar-benar gelap gitu. Gelap. Kita nggak bisa ngeliat wajah satu sama lain, paling ya gitu aja kali ya. Biasanya kalau kita ngecamp itu di pos berapa itu kayak ada lapangan kecil kita bisa buka di situ. Ini kita enggak bro, kayak wah kita nggak tahu deh itu ada di gundukan mana ya kan, ada di sawah atau di mana. Kita jadi di situ aja lah tempatnya gitu. Modelnya kayak kebun lah gitu bro. Kebun-kebun tapi ya ada yang dataran sedikit lah gitu, petakan gitu kan. Kita buka di situ, akhirnya ya kita malam-malam itu sama teman gue disuruh kayak kita ngaji lah gitu kan. Kita baca-baca ikutin ya gitu kan. Udah kita baca-baca sampai kita tidur. Jadi lebih ke tadarusan gitu lah. Iya, udah sekarang tidur aja. Akhirnya kita tidur semua. Nah, setelah itu pagi-pagi datanglah nih orang. Sosok atau orang emang biasa. Bener orang gitu? Kita semua ngeliat gitu. Oh gitu, berarti orang ya bener ya? Orang, tapi dia marah-marah bro. Marah-marah kenapa? Karena kita ngecamp, dia udah bawa golok, pakai bahasa Sunda gitu kan. Kita ngecampnya itu di
bibit jati, bibit pohon jati. Mungkin ada beberapa yang titik dia gitu ya. tanamin, yang punya dia Nah, justru malah. Iya. Nah, pas kita pagi-pagi kita udah diusir, kita mau dibacokin semuanya gitu. Ya, akhirnya teman gue yang kita tuakan gitu kan ya, mereka dia minta maaf lah gini kayain gitu kan. Dia tanya ya, kenapa Wak gitu kan, ada apa Pak gitu ya. Betul, dia bisa bahasa Sunda juga kali ya. Ya sedikit-sedikit lah gitu kan. Dia tunjuk dah itu tanaman benih jati. Jadi lo ngecamp di tempat benih jati itu. Benih jati. Karena kenapa bro? Itu semalam itu diceritakan nih sama teman gua. Maaf Pak, semalam kita darurat sore. Cuacanya udah nggak mungkin kalau kita naik dan gerimis. Makanya kita sedapatnya ternyata di sini kita minta maaf gitu ya. Ya, akhirnya dengan berat hati dia kayaknya sih memaafkan karena pohon jatinya juga nggak sampai hancur lah, cuman berantakan aja. Akhirnya kita beresin bareng-bareng sama teman-teman. Nah, mereka beresin dan tenang jadinya, itu orang itu tenang gitu kan, melihat kita bertanggung jawab gitu ya. Gitu. Nah, itu karena kita kan udah saling pandang-pandangan, udah kayak memendam sesuatu dan wah ini malu nih kalau kita ceritain karena kita ngecampnya di atas ini kan, kita duduk dari gini sangkain orang Jakarta nggak punya adab gitu kan, gitu-gitu deh gitu kan, orang kota ya nggak punya adab ya, main ngecamp aja gitu, gitu mungkin gitu ya. Kita kan jadi malu tuh, pada diem. Akhirnya kita memutuskan nggak lanjut, gitu. Nggak lanjut sampai puncak. Atas ya. Oke. Karena udah mencekam dari semalam. Dan biasanya kalau gua hiking sama teman-teman tuh nggak ada yang sampai kejadian begitu, hiking aja happy. Cuman pas pada saat itu kenapa kejadiannya itu kok berturut-turut, dan salahnya itu memang malam Jumat bro. Kita mulainya malam Jumat. Nah pas kita hiking juga itu kan hari Jumat jatuhnya tuh, harusnya kan sholat Jumat, kita nggak sholat Jumat. Iya betul. Gitu. Nah kita udah saling menyadari kesalahan kita sendiri gitu kan. Akhirnya sampai kita turun untuk tidak lanjut gitu ya, ke atas gitu ya. Jadi kita memutuskan untuk turun gitu ya, ke bawah. Turun. Itu pun kita ngelewati namanya apa sih dulu, di situ ada kayak pos berapa yang terkenal itu, ada kandang babi atau kandang badak lah. Kalau kita ke Gunung Gede pasti kita akan melewati itu. Lewatin itu pos itu yang katanya emang di situ daerah serem. Kita udah lewatin itu. Udah angker banget. Udah angker. Nah, akhirnya kita memutuskan balik. Turun. Nah, dari kejauhan gua ngelihat ada kayak hiking juga orang sendirian. Gitu. Tapi dia dari jauh nih gue lihat pas di turunan tebing gitu ya. Mereka tuh dia tuh jalannya kayak zigzag tek gitu. Dari sini ke sini kan lumayan jauh tuh. Gue lihat kayak terbang tapi dia nggak bukan loncat ya. Iya, kayak terbang mas ya. Turun sampai bawah gitu bro. Wah, tapi rambutnya panjang. Tapi bawa tas. Wah, gue langsung, gue nggak mau berpikir yang macam-macam, aneh-aneh gitu kan. Itu orang aja kali ya, jalannya cepat gitu. Gue pikir gue udah cukup lah merasakan hal-hal gaib dari kemarin malam sampai gue jalan sendirian gitu kan, di ini kan, terus kita malamnya juga diserang sama hal yang gaib juga. Gitu hujan kan. Udah gitu hujan, semalaman nggak tidur pulas gitu kan. Pagi-pagi udah kita diomelin sama orang. Akhirnya kita memutuskan balik juga karena udah pada bad mood gitu kan. Iya betul. Itu. Nah, akhirnya kita turun ke bawah sampai ke terminal. Kita kan naik bis ya bro. Nah, kita naik bis. Pas sudah di daerah rame lah ya, di terminal Bogor lah maksudnya. Kita makan di Baranang siang di pinggiran itu. Terus sampai kita ngedeprok juga di bawah gitu kan. Biasa lah kalau anak hiking mau ngedeprok di mana aja
bebas-bebas Bebas, aja lah ya, iya. pantas-pantas aja ya gitu biasa kan, kata memang. kita bawa tas gitu Iya, kan. betul. Di situ kita udah pada cerah, udah pada lumayan, kita cerita lah. Oh, akhirnya pada cerita saling cerita. Iya, cuman ceritanya belum selengkap. Cuman saya judulnya aja lah. Gua semalam gue begini, gue ngelihat ini, ada yang ngelihat sosok kuntilanak karena gue ngelihat tenda itu nggak terlalu tertutup banget, ada yang kebuka sedikit gitu kan. Iya, iya. Resletingnya kan ada yang nggak sampai bawah banget, ada yang kebuka karena kita berempat di satu tempat nggak boleh sampai ditutup banget bro, harus ada udara masuk gitu. Ada udara masuk. Karena itu model tendanya itu yang sampai bawahnya itu juga semuanya tertutup. Tertutup. Ya. Nah itu tahu gue ngelihat nih, karena itu kebuka, karena gue posisi tidur, kata temen gue posisi tidur nih, pas gue ngelihat begini itu tenda kebuka sedikit, resletingnya, gue ngeliat kuntilanak lagi gendong bayi, lagi gendong gini gitu kan. Tapi ininya apa, sosoknya gelap lah, cuman baju putihnya kelihatan gitu kan. Ada yang, gue juga, gue ngeliat bayangan kayak guling, itu ngelilingin tenda kita. Kayak pocong Kayak lah pocong. ya. Sosoknya pocong. Mungkin pocong lah ya gitu ya. Nah gue cerita, gue didatangin lagi sama yang ngikutin gue dari bawah itu, yang lima sosok itu. ya. Ada beberapa sosok lah, gue pikir ada 5 lah ya, atau berapa lah gitu. Yang mamang itu cerita, yang berikuin gue. Itu gue ngeliat sosok itu ngelilingin tenda kita. Tapi mereka diam aja. Iya. Itu kan diam aja. Nah akhirnya selesai kita ceritanya, nggak panjang lebar tuh anak-anak ya. Sampai akhirnya kita pulang ke rumah. Ke rumah masing-masing. Ke rumah masing-masing. Lu udah nggak ikut rombongan nih. Nggak ikut rombongan, gue sampai rumah, jatuhnya kan itu hari Sabtu, weekend lah ya. Weekend. Siang udah sampai rumah, dah tuh jam 1 jam 2. Jam 1 jam 2 ya. Ya. Jam 2 sampai rumah. Karena itu weekend, sore biasanya tuh gue kalau weekend, gue kan rumah gue di daerah Cimanggis, Depok ya. Depok, Nah, iya. di Hankam, di Gang Nangka. Oh, di Gang. Nah, itu di Gang Nangka, kalau sore biasanya tuh gue jalan naik motor ke arah Golf. Golf yang Emerald tuh, yang keluar tol Cimanggis. Iya. Itu dulu belum dipagerin bro. Masih bisa ada celah-celah gitu kalau kita mau dari komplek dalam tuh, kita bisa masuk Golf dulu. Jalanannya kan bagus. Iya. Nanti keluar di daerah Tapos. Daerah Tapos yang kalau lu tahu itu ada jalanan yang membelah Golf. Nah di atas itu kayak ada jembatan bro. Yang sekarang itu tembok kanan kiri. Yang di situ katanya angker. Nah gue keluar situ. Iya. Sore gue nggak pikir apa-apa karena gue pikir ya di situ jalan juga ada yang Banyak lain, orang lah ada ya. nggak terlalu Sore banyak juga. sih, masih sore gitu Masih kan. sore juga lah ya, nggak mungkin kepikiran akan ada makhluk gaib gitu kan. Nah di situ gue ngelihat nenek-nenek manusia, nenek-nenek membungkuk gitu kan. Rambutnya gimana? Putih enggak? Ya nenek-nenek kayak putih coklat, apa putih abu-abu lah gitu ya. Tapi ngeliat ke arah lo gitu enggak? Dia lihat, Ngeliatin dia ke arah. dadah Dada gitu. dadah gini, dia dadah gitu kan, sambil membungkuk dadah gini kan. Ya gua menyapa ini gitu kan. Dia dadah gitu, iya Dia nih sendiri gitu gitu? kan. Sendiri gua. Enggak, Dan dia sendiri, neneknya juga. sendiri. Dia gitu. Ya gua nggak berpikir macam-macam karena itu juga masih sore lah, masih ada cahaya lah gitu. Gua lewatin gitu kan. Setelah gue lewatin kan gue nggak berani, bukan nggak berani ya, nggak nengok ke belakang, cuman gue lihat ke spion. Di spion gue itu setelah gue lewat itu nggak ada sosok. Dan akhirnya gue berhenti beranikan diri untuk nengok ke belakang. Nggak ada siapa-siapa bro. Akhirnya gue langsung ngacir karena gue udah merinding ya. Astagfirullahaladzim gitu kan. Gue merinding. Itu lu mau kemana itu marahnya? Mau beli makan atau apa gitu? Ya, jalan aja nongkrong. Oh, nongkrong aja. Nyari udara lah gitu kan kalau malam Akhirnya minggu lu gitu kan. ke arah sebaliknya, balik lagi ke rumah atau memang langsung? Gue jadi muter bro.
Jadi muter nggak lewat situ lagi. Nggak lewat situ, Jadi lu gua- arah balik nih. Iya. Katanya mau langsung balik lagi nggak jadi nongkrong gitu. Enggak, gua biasanya di golf itu gua dari situ terus gua ke arah Tapos, nanti masuk lagi ke di daerah dalam tuh. Nah, karena gua udah ada kejadian seperti itu, nah gue jadinya muter, Bro. Oh, yang jadi lu balik masuk ke sini. rumah lagi kan? Iya, gua. Tapi arahnya bukan arah yang tadi. Iya, jadi gua lewat Muter-muter ke lagi, lebih arah jauh lagi ya. Cibinong, Bro. Oh, lu jadi Cibinong gua lewat jalan raya untuk ke Gang Nangka lagi. Oh, Nggak gitu. pakai helm, nggak apa gitu kan. Ya untung Untuk menghindari itu lah ya. untuk menghindari itu, Bro. Jadi muter gua. Sosok nenek-nenek Kayak itu ya. sosok nenek-nenek itu. Sampai Gokil juga. malam di komplek Gang Nangka itu, Bro. Itu kalau malam itu kan sunyi ya. Komplek itu istilahnya nggak begitu rame lah, namanya komplek Hankam ya. Iya. Nah, di jalan gue, di rumah gue itu ada jalan namanya Jalan Dahlia ya. Nah, Jalan Dahlia itu sering banget sih ada teman-teman komplek cerita, lu kalau malam jangan lewat situ karena di situ ada biasanya kuntilanak atau gimana gitu ada ya. sosok makhluk lah Ada gitu. sosok gitu kan. Ada yang temen gue cerita, gue naik mobil jam sekian balik kerja, gue lewat situ, ternyata pas gue lihat di kaca tengah mobil itu ada yang Ngikut. ikut di belakang gitu kan. Nah, gue dari situ gue ke rumah temen gue tuh di komplek nih, udah sampai komplek Masih di daerah lo juga lah. di ya? daerah rumah di komplek. Nah, gue nongkrong sama temen gue di rumah gitu, ngobrol-ngobrol, nggak terasa udah malam nih, dan gue balik. Nah, gue jalan kaki, motor kan udah gue taruh di rumah nih kan. Iya. Nah, kalau gue taruh rumah, gue untuk mencairkan suasana, gue nongkrong lah ke rumah teman gue main PS gitu-gitu lah ya, Iya. sambil ngobrol gitu kan ya. Itu hari Minggu, Bro, jatuhnya jam 1-an lah ya gitu Iya. kan. Gue balik nih, temen gue, udah lu nginep aja gitu kan. Gue tahu nih di rumah teman gue itu juga horor juga, Bro. Di lantai 2-nya. Enggak lah, gue balik lah gitu kan. Gue cukup lah untuk horor nih. Maksud gue ketemu lagi gitu, iya, mengalami lagi. iya, gue selalu, kok gue beberapa hari ini sampai dihantuin gitu ya. Gue nggak mau sadar nih. betul ini kayaknya masih ngikutin nih gitu. Gitu. Kok gue mengalami hal gaib terus nih. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk pulang aja sendiri gitu. Temen gue juga nggak mau nganterin gitu. Nah, dia juga takut juga nanti. Dia takut pulang. juga. Enggak, gue ini apa nggak berani gitu kan. Akhirnya gue mau nggak mau gue pulang sendiri. Memberanikan diri lah ya. Memberanikan diri. Saat itu juga lapar juga gitu kan, gue mesti pulang gitu kan. Iya, betul. Malam-malam akhirnya gue pulang dari rumahnya dia nih. Rumah dia itu di Jalan Apel di pinggiran komplek, yang belakang rumahnya itu udah pinggiran komplek, udah kebun, Bro. Kayak di bawahnya itu ada kali gitu kan. Dari situ ya ini namanya Jalan Apel. Gue jalan kaki, akhirnya gue ngelewatin Jalan Dahlia. Kalau gua nggak lewatin Jalan Dahlia, di sini ada jalanan lagi. Jadi rumah gua tuh di antara Jalan Dahlia sama masjid nih. Di masjid itu ada keranda mayat ya, Bro? Mayat ya. Nah, ada keranda mayat. Biasanya Bro. ada keranda mayat emang. Nah, gua akhirnya nggak ngelewatin Jalan Dahlia kan, karena gua dengar cerita sebelum-sebelumnya nih di situ. Di situ angker lah gitu kan, karena ada rumah kosong yang itu ya. untuk menghindari itu. Gue lewat jalan masjid, dan gue nggak kepikiran kalau itu keranda mayat itu pas banget di pinggir jalan, ditaruh di masjid di atasnya gitu kan. Kacau itu sih. Pas gue lagi jalan begitu, wah ini kan gue lewat masjid nih, gue lewat keranda mayat nih, malam jam 1 malam nih. Gue pikir, wah ini besok hari Minggu kali ya, mungkin bukan hari yang apes lah gitu ya. horor banget lah, kalau malam gitu Jumat kan horor ya gitu Iya, kan. iya. Ini enggak lah gitu kan. Itu keranda mayat itu getar, Bro. Goyang gitu ya. Wah, langsung cabut gua langsung nih merinding gua nih denger. Iya. Gua malah takutan yang ngelihat sesuatu yang nggak bisa dilihat tapi bergerak gitu. Iya, betul. Kaget lagi. Kaget gitu kan. Pasti lah, iya. Soalnya kan keranda yang gerak kan. Iya, kalau sosok apa bukannya kayak apa gitu ya. iya, gua lari, Bro.
Nah, dipercepat gitu ya. Motor lo pakai motor gue jalan. Oh, jalan kaki. Gue tadi udah taruh motor dulu di rumah gitu kan. Gue jalan, nah akhirnya gue lari tuh sampai rumah. Kalau tahu juga di rumah gue itu angker bro, di rumah gue. Rumah gue itu depannya itu pohon mangga. Ini komplek nih. Cuman rumah gue doang tuh ada pohon mangga di depan rumah. Di samping depan rumah gue itu di depan pintu gitu, pohon rambutan. Jadi di ruang tamu sebelahnya kan ruang makan nih. Di sini garasi, tapi nggak tertutup rumah gue nih, masih bangunan standarnya komplek lah gitu ya. Jadi gue nggak mungkin lewat depan, gue lewat samping nih. Samping rumah gue ini ya muat 3 mobil jejer lah gitu ya. Cuman yang bisa masuk 1, yang samping belakangnya itu letter L gitu, itu masih tanah bro. Itu ditanamin sama orang tua gue tuh pohon pisang. Pohon pisang sama di belakang itu pohon. Di rumah malah pohon pisang. Pohon pisang. Kan tahu sendiri kalau pohon pisang itu kesannya angker banget ya. Dark bro. Kuntilanak lah dulu juga. Kalau orang nanam mayat pasti di atasnya ditaruhnya kedebung pisang gitu ya. Taruh kedebung pisang gitu kan gitu. Itu gue udah nggak pikir karena udah saking paniknya tadi ya. Iya, akhirnya gue masuk ke rumah, gue tutup pagar, gue lewat samping belakang. Wah, itu pinggiran rumah gue di dalam itu pohon pisang. Gue blok ke belakang gitu kan, gue lewat pintu belakangnya, letter L, gue lewat belakang, gue masuk dapur, kan gelap ya. Masuk dapur, ruang tamu, ruang makan, ruang tamu, baru nih kamar gue nih. Ini kamar gue. Belakangnya itu jendelanya langsung ke ruangan belakang kan, ke tanah yang belakang gitu kan. Itu gue langsung selimutan bro, udah nggak cuci kaki lagi, nggak apa, gue selimutan gue. Gue kan orangnya penakut. Ada yang bangun, keluarga lo nggak ada? Tidur. Udah pada tidur semua? Tidur, karena udah jam 1-an lah gitu kan. Tidur. Sampai pagi, udah selesai. Udah nggak ada kejadian lagi dia. Gue ngerasa bangun tidur gue udah fresh gitu kan. Biasa kalau hari Minggu kan nonton Doraemon dulu ya. Ada Doraemon. Itu udah cair lagi suasana, nggak ada kejadian. Setelah itu sampai hari-hari selanjutnya nggak ada lagi tuh gangguan-gangguan lagi? Ada bro. Jadi gua itu di rumah itu kan punya remote control mobil-mobilan ya, RC ya. Mobilnya lumayan gede gitu kan. Itu gue lagi main PS nih. Kondisinya ya nggak malam banget lah gitu kan. Entah gue itu hari apa gue lupa ya. Gue lagi main PS, itu mobilnya jalan sendiri bro. Ngeng gitu kan. Kayak ada yang mainin lah ya gitu. Iya, di saat itu kejadiannya bukan malam ya. Pas orang tua gue nggak ada, abang gue juga kan kerja ya kan. Nah, adik-adik gue lagi pada pergi nih. Jadi orang tua gue sama adik gue lagi pergi, gue nggak ikut gitu kan. Gue di rumah sendiri, gue main PS. Nah, itu jalan sendiri tuh. Remote control tuh jalan sendiri. Jalan sendiri. Nggak gerakin. Gue megang stick PS. Kan stick PS kan kabel. Lo aneh banget gitu kan. Saat gue langsung nengok. Apaan nih? Itu nggak sekali aja, berkali-kali gitu jalan. Sekali doang bro. Sekali aja gitu. Gitu kan. Oh iya, maksudnya berkali-kali kan? Iya, 2 kali lah. 2 kali. Maju mundur gitu kan. Maju mundur. Gue pikir, wah, siapa yang mainin nih? Gue ngeliat, mungkin ada teman gue datang gitu kan. Waduh, nggak ada siapa-siapa. Gue berpikir positif aja nih. Mungkin karena dari stick PS ini kali nih. Terus masuk ke remote-nya ini. Masa pikir, iya kan nggak mungkin banget. Iya gitu. Kan bunyi curiga ya gitu, apa-apa gitu. Lo nggak mikirin apa-apa. Enggak, gue positif thinking. Gue positif thinking bro. Nah, ini ada apa tuh bro kejadian? Suasananya kayak mulai dark nih kayaknya. Ini kita di malam Jumat nih guys. Kita syuting di malam Jumat. Ini tadi kayak ada suara apa sih namanya, gedubrak gitu. Kita oke, lanjut aja dulu. Gangguan bro. Ada gangguan sedikit. Iya, gue sekarang berpikir positif aja kayak seperti ini. Karena itu jadi belajar lah kita untuk mengendalikan rasa takut kita dengan positive thinking. Buat teman-teman yang penakut gitu kan, jangan melihat
hal gaib itu jadi suatu hal yang mengganggu banget sih. Bikin positive thinking aja. Positive thinking biar kita bisa menjalani hari dengan lebih nyaman, dengan lebih enak gitu kan. Nggak bawa ketakutan lah. Nggak usah ketakutan gitu kan. Oke, tadi lanjut di yang itu ya, remote yang tadi ya. Iya. Yang remote. Terus lu nggak ngeliat sosok apa gitu saat apa sih namanya maju mundur itu? Enggak, bro. Dengar suara-suara apa gitu? Nggak ada, bro. Jadi hanya itu aja gitu. Itu aja. Jadi mobilannya itu remote control itu jalannya maju mundur. Gue sempat ngelihat ke ruang tamu gitu kan, apa ada teman gue dateng gitu kan, atau ada yang main remote control gue, temen gue gitu kan. Nah gue berpikir ya mungkin ada orang satu samping rumah main remote TV tapi gelombangnya masuk ke remote control gue pikir gitu aja positive thinkingnya gitu kan. Nah cuma sih lu pastikan emang nggak ada gitu ya? Pastikan nggak ada. Tapi memang sih kalau tetangga gua, teman-teman gua kalau lewat depan rumah gua itu pasti mereka merasa merinding. Karena di depan rumah gua itu pohon mangga besar, bro. Pohon mangga besar. Dan terkenal lah, cuman nggak ada yang mau cerita ke gua, rumah lu begini-begini, enggak. Biasa aja, Bi. Rumah lu pohon mangga ini. Ada penunggunya tuh, bercanda-bercanda gitu. Iya. Nunggu apaan nunggunya? Kuntilanak gitu kan. Gitu. Sampai gue pernah sih di depan rumah malam-malam gitu ya main gitaran iseng, bro, sambil ngopi gitu kan. Itu ada suara kepakan gitu kan. Gue langsung masuk, gue pikir gitu iya, gue pikir wah terbang ya. Ini sosok yang diceritain temen-temen gue kali ini. Dia baru datang atau dari situ, dari pohon itu pindah gitu kan. Kayak terbang gitu kan. Gue masuk, bro, langsung masuk dengan ketakutan gitu loh masuk. Iyalah pastilah. Nah masuk, gua malam itu lapar, bro, di rumah gua nggak ada apa-apa nih. Gua nyari warung buat beli Indomie. Iya. Di komplek. Kan lumayan jauh juga warungnya. Iya. Gua lewatin beberapa perempatan lah. Di perempatan itu ada pos dan gue ngelihat dari jauh teman-teman gue tuh lagi nongkrong di pos, bro. Lagi pada main judi, lagi pada duduk gitu kan, ngeriung gitu kan. Tapi mereka pada diem, bro. Oh, diem semua gitu. Terpaku gitu. Nah, terpaku. Nah, emang di samping pos satpam persis itu pohon gede. Gue nggak tahu itu pohon apa, pokoknya pohon gede lah gitu kan. Bukan pohon beringin ya, tapi pohon gede lah gitu. Dan dempet sama rumah-rumah gitu gitu kan. Gue datang, temen gue kok pada diem semua gitu kan ya. Tapi lu jelas ngelihat mukanya itu emang jelas teman teman gue beneran. Tapi mereka terpaku. Ya gue dengan selawanya gitu kan. Woi, assalamualaikum, lu pada ngapain, lu main judi aja lu jam segini gitu kan ya. Baru gue duduk, mereka tuh langsung pada loncat, bro, lari. Kabur itu. Lah, gue ikut lari gitu kan. Terus lu pada kenapa? Gue ikut lari, bro. Tapi dia arahnya beda-beda gitu pas lari. Larinya bareng ke arah misalnya ini perempatan nih di komplek nih, lari ke blok ini gitu kan. Udah gue ikut lari, lu pada kenapa lu gitu kan ya. Tapi lu panggil tuh? Enggak. Iya kan mereka pada loncat lari ini ya. Gue ikut lari. Jadi kayak gimana sih, terbawa juga gitu ya, kayak latah gitu kan. Lu lari, gue ikut lari gitu. Akhirnya habis lari itu ketawa-ketawa kita ngobrol, wah untung lu dateng, Bi, gitu kan. Lah emang kenapa? Itu kita lagi main judi, itu di atas genteng pos ronda, itu ada kaki gantung-gantung gitu. Iya, terus ketawain. Nah terus itu teman-teman pada lihat-lihatan, pada terpaku semua, nggak ada yang bisa bergerak. Oh gitu. Pada ketakutan, mungkin saking takutnya apa gue nggak tahu itu pengaruh gaib gitu. Saking takutnya, nah datanglah nih gue nih, mutusin acara, maksudnya mutusin lagi hipnotis itu mungkin ya, gitu ya, sama si gaibnya gitu kan. Ya mungkin kalau gaib kan yang setahu gue nih, yang gue pernah dengar gitu kan ya, gaib itu kan memang nyerap energi kita kan. Jadi dia biar bisa menampakkan wujudnya dia menyerap energi kita nih. Jadi mereka jadi bisa timbul satu sosok
utuh gitu kan, karena mereka butuh energi gitu kan, gaib itu butuh energi. Nah pas gua datang, itunya hilang gitu kan, temen gua pada lari, gua ikut lari. Pada kenapa lu gitu kan, duit pada ketinggalan situ. Udah mikirin duit lagi lah ya. Iya, ada yang ketawa-tawa, ada yang ketawa gitu kan, ada gitu kan, terus kakinya gantung. Tapi badannya nggak kelihatan, gue nggak ngeliat apa-apa, gue bilang gue nggak ngeliat apa-apa sih gitu kan. Ini pada ngeliat nih gitu kan. Gue juga nggak ngeliat katanya, temen gue ada yang bilang nggak ngeliat gitu kan, tapi karena ketakutan iya kan, nggak bisa gerak gitu kan. Ya udah akhirnya kita pada makan deh tuh di warung Numi warkop lah gitu kan. Gue mau cari makan nih gini-gini, ya udah gue dibayarin gitu akhirnya di situ kan. Ya udah di situ gue sih nggak nyambungkan dari hal yang sebelumnya gue gaib enggak gitu kan, karena kita pasti akan merasakan ada hal-hal gaib lah. Iya, ya kan, itu terpisah gitu, lah ya dari kejadian yang kemarin-kemarin gitu ya. Terpisah. Gitu. Nah tuh lo, tapi selain yang di kejadian yang di Cibodas itu, lu ada cerita-cerita lain nggak di lokasi-lokasi lain atau ada pengalaman-pengalaman lain nggak? Oh, di tempat lain gitu. Maksudnya saat lo lagi nyetir atau apa atau iya. Selain ini gitu. Kalau yang masalah nyetir ya, gue ini kan sering banget kalau malam dari rumah teman gue gitu kan, untuk pas gue pulang kerja, gue mampir ke rumah teman gue ngobrol-ngobrol pulang malam gitu ya. Itu gue pernah ke daerah Citayam ya. Perigi ya, dia perumahan sih, cuman jalanannya belum jadi, masih tanah bro. Oke, gini bro, mungkin gini, nanti kita lanjut ke part kedua aja kali ya. Boleh. Nah, ini kan ceritanya mungkin agak panjang kali ya. Panjang bro. Agak panjang ya. Panjang. Oke, nanti mungkin kita lanjut part 2.